adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat Natal. Bagaimana kabar kalian di rumah? Baik, masih dalam acara ibadah online di rumah aja. Kakak berharap adik-adik semua di dalam keadaan yang baik dan sehat, ya. Mari kita awali ibadah kita pagi hari ini dengan menaikkan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Mari semuanya bangkit berdiri, ya. Kita akan pujikan dengan sukacita. Bersukacita, sungguh berbahagia ya, kita masih bisa berjumpa sekalipun masih di dalam ibadah online di rumah aja ya. Mari adik-adik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan menolong kita, memimpin kita ketika kita beribadah. Mari kita tangan tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami juga bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami memilih dan menetapkan hati kami untuk duduk diam bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau memimpin setiap kami supaya kami memperoleh berkat firman Tuhan yang berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal sampai akhir ibadah nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, di bulan ini, di bulan Desember ini, kita merayakan Natal ya. Kita merayakan Natal untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Ya, Tuhan yang juga juru selamat kita. Nah, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian yang menguatkan hati kita, ya, yang mengingatkan kita bahwa Yesus lahir untuk kita, menebus dosa manusia. Dia lahir untuk kami. Bisa kan adik-adik? Oke, ikuti kakak ya. Ayo bergerak, semua goyang ya, kita puji Tuhan. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Ya, adik-adik, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari sebelum kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan, kita akan naikkan pujian Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Mari kita undang Yesus dalam hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan.
kita tutup mata, tunduk kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hari ini kami siap mendengar firman Tuhan. Berikan kami hati seperti tanah yang subur, sehingga firman yang kami dengar boleh bertumbuh dengan baik, berbuah manis, berguna bagi kami dan sesama kami. Terima kasih Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, dalam sukacita pun tetap taat. Yuk siapkan Alkitab kalian masing-masing ya. Kita akan membaca bersama dari Injil Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Mari Bulin akan bacakan ya. Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sedang sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ
dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, anak-anak di rumah, kita sudah membaca firman Tuhan ya, yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Sebelum kita akan memahami apa yang menjadi kisah dari Maria dan Yusuf ini, Bu Lina ingin bertanya kepada kalian. Apakah yang kalian lakukan ketika kalian menginginkan sesuatu? Menginginkan apa ya Bu Lina? Ya, menginginkan mungkin sepeda baru. Aku kok pengen alat musik baru ya, atau aku kok pengen punya laptop yang bagus atau handphone yang bagus. Dan tentunya ada syarat yang diberikan oleh orang tua kalian. Nanti kalau adik ranking 1, nanti aku berikan laptop baru atau handphone yang bagus atau sepeda yang bagus. Nah, kalian ngapain untuk bisa meraih apa yang menjadi persyaratan tadi? Belajar ya. Selain belajar apalagi? Berdoa. Nah, setelah berhasil mendapatkan apa yang kalian inginkan, apakah kalian tetap taat melakukan tadi dengan terus belajar tanpa berhenti? Ya, semangat belajarnya tambah gitu ya. Biar nanti kalau aku berhasil lagi, mama papaku pasti akan memberikan sesuatu yang kuinginkan. Ya, jadi mestinya kalian akan terus belajar agar ranking 1 tetap dipertahankan. Begitu kan? Atau saat kalian sakit, kalian ingin sembuh, apa yang kalian lakukan? Yaitu mematuhi apa kata dokter dengan minum obat, memakan makanan yang dianjurkan, istirahat yang cukup, dan satu hal yang sangat perlu juga, yaitu berdoa kepada Tuhan agar sembuh. Nah, apakah kalian setelah sembuh, kalian ogah lagi berdoa, ogah lagi mengkonsumsi makanan yang sehat? Mestinya tidak kan? Mestinya kalian tidak mau sakit. Untuk itu harus tetap melakukan apa yang disarankan dokter untuk berpola hidup sehat. Nah, anak-anak, kali ini kita belajar dari kehidupan Ibu Maria dan Pak Yusuf. Bagaimana mereka mendapatkan bayi dari Roh Kudus. Saat mereka belum hamil, malaikat datang menemui mereka dan berkata, "Kamu akan hamil, Maria, dan berilah nama anak itu Yesus." Dan apa yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf? Dia tetap melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Setelah anak itu lahir, anak itu diberi nama Yesus sesuai apa yang dikatakan malaikat. Apakah Maria dan Yusuf berhenti sampai di situ? Tidak, anak-anak. Maria dan Yusuf tetap melakukan apa yang menjadi hukum Taurat. Setelah Yesus berusia 40 hari, mereka harus membawanya ke Yerusalem, ke Bait Allah untuk dikuduskan. Perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem cukup jauh, tetapi dengan taat mereka melakukannya, mempersembahkan bayi Yesus ke Bait Allah untuk dikuduskan. Dengan membawa syaratnya apa? 2 burung tekukur atau 2 anak merpati. Saat itu kita tahu bahwa kalau syaratnya sebetulnya lebih dari itu, tapi karena kondisi ekonomi Maria dan Yusuf adalah orang yang sederhana, sehingga dia mempersembahkan 2 burung tekukur atau 2 anak merpati. Nah, ini ketaatan yang terus ia lakukan semenjak dia menerima kabar baik untuk mengandung Yesus lahir dan mempersembahkan kepada Tuhan, dibawa ke Bait Allah. Ada juga kita melihat
saat mereka sampai ke bait Allah. Mereka ketemu dengan seorang bapak tua bernama Simeon. Siapakah Simeon? Seorang yang diurapi Tuhan. Dia menanti-nantikan Mesias itu lahir ke dunia menjadi juru selamat. Dia ingin bertemu sebelum ia mati karena dia sangat tua. Tapi dia dengan setia menanti itu, berdoa dan berdoa menanti penggenapan janji firman Tuhan. Dan akhirnya janji Tuhan digenapi. Ia ketemu Yesus. Dia bersyukur saat melihat bayi Yesus. Ia menggendongnya sambil mengurapi Maria, Yusuf, dan Yesus sendiri. Nah, apakah Pak Simeon berhenti untuk berdoa setelah ketemu Yesus? Tidak, anak-anak. Pak Simeon tetap berada di bait Allah untuk terus memuliakan Tuhan. Di situ juga ada seorang nabi tua bernama Nabi Hana. Dia seorang janda usianya 80 tahun. Dia juga mempunyai kerinduan untuk ketemu Mesias. Seperti apa yang dilakukan oleh Pak Simeon yang tua ini. Ibu Hana ini adalah seorang pendoa. Dia seorang janda yang akhirnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tinggal tidur di bait Allah. Dia terus berdoa, berpuasa di situ agar dia juga bisa bertemu dengan Mesias yang diurapi Tuhan. Nah, anak-anak, jadi beberapa kisah ini mengajarkan kepada kita, kalau kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, jangan berhenti di situ saja. Teruslah berdoa untuk semakin kita dekat dengan Tuhan. Apa sih keuntungannya dekat dengan Tuhan? Banyak sekali. Kita bisa menjadi anak yang peka dengan sekitar kita. Kita bisa menjadi anak yang peduli dengan sekitar kita. Kita bisa menjadi anak yang taat kepada orang tua, juga taat kepada Tuhan. Kita tidak mudah putus asa walaupun mungkin kalian kesulitan belajar, tapi kalau kita mau menyertakan Tuhan, pasti Tuhan mampukan. Nah, bagaimana? Ya, nah anak-anak, hari ini kita belajar dari Yusuf, Maria, dan juga Pak Simeon dan Ibu Hana yang terus taat kepada Tuhan walaupun mereka sudah mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Dalam segala keadaan apapun kita belajar untuk taat. Jangan taat saat kita senang. Jangan taat saat kita mendapatkan berkat saja, tetapi dalam kesulitan apapun, belajar terus taat kepada Tuhan. Apapun yang kalian hadapi, mungkin saat ini kalian bosan di rumah, karena di situasi saat ini, bahkan Natal kali ini, kita rayakan di rumah saja. Kita tidak bisa bersenang-senang dengan teman-teman, latihan nyanyi, drama, operet, kemudian kita bisa kumpul bersama-sama. Dengan teman-teman kalian kali ini kita tidak bisa, tapi jangan membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Untuk terus berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Kita saat ini mungkin berbeda dengan tahun sebelumnya. Perayaan Natal tidak bisa kita rayakan bereforia. Ya, kita benar-benar belajar untuk bisa melakukan perayaan Natal di rumah kita masing-masing dengan keluarga kita. Dan juga taat melakukan 3M. Tentunya sudah hafal anak-anak dan sudah dilakukan ya, yaitu memakai masker, kemudian rajin mencuci tangan kalian, dan juga menjaga jarak. Nah, walaupun nanti pandemi berlalu, tetap jaga kesehatan kalian, tetap berdoa, tetap 3M tadi. Menjaga jarak, memakai masker, dan selalu rajin mencuci tangan, dan pola hidup yang sehat harus tetap kita terapkan walaupun nanti pandemi sudah berlalu. Dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Tuhan agar kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kita bisa bersama-sama kembali merayakan Natal bersama teman-teman, bersama keluarga yang lain. Demikian firman Tuhan, dan selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur hari ini boleh belajar akan firman Tuhan. Kami belajar akan karakter Maria dan Yusuf yang taat. Maria dan Yusuf taat ketika
mengharapkan, menginginkan sesuatu. Dan Maria dan Yusuf yang tetap taat, sekalipun dia sudah mendapatkan sesuatu yang menyukakan hatinya. Tuhan, kami semakin dikuatkan bahwa kami harus menjadi anak-anak yang tetap setia dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang sulit maupun keadaan yang susah. Bagian kami adalah taat kepada Engkau, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca ayat hafalan kita di minggu ini ya. Diambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Kakak ulangi, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Begini bunyinya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin.